Ya, walaupun jumlah kita 100 ya, tidak mengurangi kesukaan kita ya, kegembiraan kita pada sore hari ini. Tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah buah roh bicara kesetiaan ya. Kalau kita bicara tentang kesetiaan ini selalu ingat setia itu berkaitan dengan waktu. Proses waktu ada di sini. Jadi kalau kita bicara aku adalah pribadi yang setia, waktu yang akan membuktikan apakah saya, adik-adik, teman-teman semua adalah orang-orang yang setia. Saya mau memulai dengan satu kisah tentang Profesor Hidesaburo Ueno dan seekor anjingnya yang bernama Hachiko ya. Gambar ini adalah profesor dengan istrinya dengan anjing Hachiko-nya. Dan di sebelah adalah saya pada saat saya berfoto di patung Hachiko di Shibuya Station di Jepang. Kisah ini buat saya adalah sesuatu yang sangat memotivasi saya, yang memberkati saya lewat seekor anjing. Dulu waktu saya belum menikah, saya juga di rumah memelihara 10 ekor anjing. Ya, dan saya merawatnya sendiri sehingga kecintaan saya terhadap anjing ini sangat luar biasa ya. Tapi setelah saya menikah, saya berkomitmen tidak akan pernah memelihara anjing lagi. Karena anjing-anjing saya itu matinya semua mengenaskan. Ada yang kesambar petir, ada yang digantung orang, ada yang dicolong, nggak ada yang matinya itu membuat saya menyadari bahwa oh dia sudah mati. Yang terakhir yang masih tersisa adalah seekor anjing yang buta. Yang kalau tidur itu sama-sama saya di kamar, dan setiap pagi dia pasti membangunkan saya untuk saya berangkat sekolah. Tapi suatu waktu saya lupa mengandangkan dia dan saya pergi keluar kota, tidak ada orang di rumah. Dan ketika saya mendapati anjing saya itu tercebur ke kolam ikan. Mungkin dia memang tidak bisa berenang karena usia yang sudah lanjut. Sehingga itulah anjing terakhir dari 10 anjing yang saya punya yang pada akhirnya mati. Makanya saya nggak pernah mau lagi memelihara anjing karena saya butuh waktu lama untuk bisa memulihkan kondisi saya dari kematian anjing-anjing saya. Nah, kisah seekor anjing yang setia ini, kalau nanti teman-teman sudah nonton atau belum nonton, teman-teman akan menyadari bahwa anjing ini setiap hari dia mengantar Profesor Uno untuk mengajar, ya, dan dia tunggu di stasiun ketika si Profesor Uno ini kembali ke tempatnya, gitu ya. Dan itu berlangsung begitu lama. Dan terakhir ketika dia menunggu sang tuannya itu nggak pernah kembali lagi karena pada saat mengajar si Profesor Uno itu terjatuh dan meninggal, gitu ya. Tapi Hachiko tidak pernah tahu sebenarnya namanya Hachi, tetapi ditambahkan dengan ko yaitu kesayangan ya, anjing kesayangan Hachi itu. Nah, dia tidak pernah tahu si tuannya ini tidak akan pernah kembali menemui dia. Dan rutinitas dia lakukan setiap hari, menunggu di stasiun yang sama, dia menunggu kereta yang sama, dia menunggu tuannya untuk dia sambut. Dan itu berlangsung begitu lama. Setiap orang yang menyaksikan pada awalnya merasa terganggu karena anjing ini selalu ada di stasiun dan gak pernah pergi. Tetapi ketika orang mengetahui latar belakangnya kenapa Hachiko ini selalu ada di stasiun yang sama, semua terharu, bahkan tidak sedikit yang memberikan dia makan, memberikan dia minum untuk bisa menyaksikan dan merasakan betapa setianya Hachiko ini. Dan pada saat dia mati pun banyak yang menangisi kematian dia, dan dari situ mereka belajar satu hal, yaitu arti kesetiaan. Makanya kisah ini buat saya sangat luar biasa, seekor anjing yang saya juga pernah memelihara dan saya merasakan inilah anjing yang sangat setia. Ya, jadi kalau kita berkaca kepada diri kita sebagai manusia yang seringkali sulit berlaku setia, rasanya kalah sama kesetiaan seekor anjing. Itu buat saya sangat luar biasa dan sangat memberkati. Teman-teman semua, lagu ini besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang kuperlu telah kusediakan, besar setiamu kepadaku. Lagu ini saya ambil dan saya masukkan di dalam pendahuluan kisah ini, lagu penghantar ketika kami menikah hampir 30 tahun yang lalu. Inilah lagu pembukaan yang saya minta pada saat mengiringi prosesi masuk untuk pemberkatan gereja, lagu ini yang saya ambil. Kata-kata di lagu ini buat saya juga sangat memberkati. Bagaimana Tuhan memberikan satu keyakinan adanya kesetiaan Tuhan yang besar. Semua yang saya perlukan dalam hidup saya, Tuhan selalu sediakan.
Nah, lagu ini diambil dari Kitab Ratapan. Pada saat saya PA dulu waktu SMA pertama kali tentang lagu ini, saya tercengang. Kenapa? Lagu ini lahir dari background bukan karena ketika ada satu hal yang Tuhan lakukan, peristiwa yang besar, atau ada peristiwa yang sudah orang lihat kesuksesan di balik itu gitu ya, atau pertolongan Tuhan yang dianggap sangat luar biasa. Tetapi justru sebaliknya. Dalam kitab Ratapan ini ditulis pada saat zaman Yeremia pada waktu itu, di mana kondisi Israel, ya Yerusalem diruntuhkan oleh Babel, dan disitulah bait Allah hancur, sebagian orang Israel terbunuh, sebagian lagi ditawan di Babel gitu ya. Jadi kita bisa pastikan kondisinya sangat tidak mengenakan. Lalu sebagian dari mereka itu dalam keadaan yang sangat menderita akibat keadaan yang memprihatinkan itu. Nah di situ ada pertanyaan, di tengah keadaan seperti itu justru firman Tuhan bicara tentang kasih setia. Firman Tuhan bicara tentang bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup manusia. Apa artinya? Apa artinya buat kita? Apakah kita bisa menikmati kebesaran Tuhan? Apakah kita masih bisa merasakan kesetiaan Tuhan pada saat kita menderita? Latar belakang dari lagu ini mengingatkan kita pada saat kita ada dalam kesulitan, pada saat mungkin mulut kita akan mengeluh, pada saat kita marah pada Tuhan, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru melalui kitab Ratapan ini kita diingatkan bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, dan berbagai hal yang tidak mengenakan, justru kita harus mengingat dan menikmati kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau kita bicara kesetiaan, tadi di awal saya katakan proses waktu yang akan membuktikan. Bagaimana dalam kehancuran Israel, kondisi tertawan oleh Babel, tetapi mereka masih tetap bisa merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Ulangan 5 ayat 32, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah di kitab Ulangan ini ya, kalau kita baca, ditulis pada akhir pelayanan Musa. Kita tahu bagaimana Musa dipilih Tuhan untuk boleh menuntun bangsa Israel yang luar biasa tegar tengkuknya untuk masuk ke Kanaan. Nah pada saat tulisan ini kondisinya ada di Moab ya, Musa ada di Moab sebelum dia menyeberangi sungai Yordan. Nah di sini dia bersiap untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua bin Nun. Kita tahu bahwa tampuk kepemimpinan dari Musa diserahkan kepada Yosua. Nah Musa mempersiapkan Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dengan menginginkan mereka, ayo ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Kira-kira begitu. Ya. Nah pada peristiwa itu Israel menghormati Tuhan. Mereka disadarkan, oh iya betul Tuhan sudah berbuat banyak hal untuk kita. Ya 40 tahun mereka boleh ada di padang gurun itu. Nah mereka berjanji, oke, kami akan setia mendengarkan firman Tuhan. Tapi dalam perjalanan selanjutnya kita tahu mereka gagal. Mereka gagal menyenangkan hati Tuhan. Sikap takut dan hormat itu hanya sesaat. Ya, nah hal inilah yang mendorong Musa untuk mengingatkan kembali. Ayo kita ingat kasih setia Tuhan. Kita ingat bagaimana Tuhan memimpin kita dengan luar biasa. Ya. Dan biarlah sebetulnya Israel belajar dari peristiwa yang mereka alami itu untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Teman-teman semua, Musa adalah seorang yang setia. Musa adalah seorang yang dia selalu mau dengar apa yang Tuhan katakan. Di dalam persiapan yang dia lakukan untuk menyerahkan kepada Yosua, dia pun terus mengingatkan itu. Kalimat janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pandanglah Tuhan, lakukanlah itu dengan setia. Ya, nanti Yosua juga kalau kita baca kitab Yosua, Yosua juga melakukan hal yang sama. Dia mengingatkan bahwa dia juga terus berjalan ya, ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara setia. Setia ini berpegang teguh pada janji, orang yang berpendirian kokoh, orang yang tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten dan layak dipercaya. Serangkaian definisi ini kalau kita terapkan sama diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Ya, sangat banyak sekali definisinya tentang setia. Atau faith, fide atau iman atau pistis ya. Dia memiliki arti yang sama. Kesetiaan kepada yang asli atau kesetiaan kepada yang harus kita patuhi. Itulah setia.
Nah, kesetiaan itu teman-teman dimanifestasikan dengan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Berapa banyak apa yang sudah kita janjikan kita penuhi. Berapa banyak apa yang sudah kita katakan kita lakukan. Ya, makanya kalau orang bicara orang yang berintegritas sama perkataan dengan perbuatan. Nah, ketika kita bicara tentang setia di dalam buah roh kita pada sore hari ini, berapa sering kita melakukan hal seperti itu? Berapa sering kita melakukan orang berpendirian kokoh, kita patuh, kita taat, kita enggak berubah gitu ya. Kita konsisten dan kita layak dipercaya. Hidup dalam pernikahan antara suami dan istri ini sangat dituntut kesetiaan. Gak bisa bicara bahwa kalau saya mau memelihara rumah tangga saya gitu ya, sehari kelak teman-teman akan berumah tangga, membangun keluarga. Kalimat ini, kesetiaan ini harus kita jaga. Tidak mudah kita melakukannya. Proses waktu akan membuktikan apakah saya dan teman-teman adalah pribadi yang setia dan layak dipercaya. Apakah saya dan teman-teman melaksanakan apa yang sudah saya janjikan dan teman-teman janjikan. Kalau kita seringkali menipu, berbohong gitu ya, lalu kita menggampangkan segala sesuatu sangat jauh dari istilah setia. Tapi kita diingatkan bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang setia. Ya, ini definisi yang mari sama-sama kita ingat. Nah, kesetiaan itu mudah diucapkan. Ya, kesetiaan itu sangat mudah kita katakan, tapi tidak mudah untuk dihidupi dalam hidup kita. Sederhana untuk dikatakan, namun berat untuk dilakukan. Atau kalau kita mau katakan, kesetiaan akan disebut kesetiaan bila sudah terbukti dan melewati berbagai proses ujian. Bagaimana kita tahu pasangan kita setia atau tidak? Kalau baru kenalan 2 jam, 1 hari gitu ya. Tapi kalau kita sudah berkenalan, kita udah dalam hitungan bulan, tahun gitu ya. Kita baru menyadari, oh pasangan saya begitu setia. Kalau saya mau katakan, tidak mungkin menjadi orang yang setia kalau kita nggak bisa memegang satu komitmen atau janji. Tidak mudah menjadi orang yang setia ketika ada situasi yang tidak mengenakan, yang memaksa kita harus tetap konsisten akan janji yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau saya katakan ketika kita terbentur dalam masalah, ketika kita punya tantangan, ketika kita ada dalam kesulitan, apakah kita suka meragukan kasih setia Tuhan? Apakah kita suka mempertanyakan, Tuhan apakah Engkau ada? Apakah Engkau peduli padaku? Ya, ternyata enggak mudah. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berlaku setia dan taat kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Itu butuh keyakinan. Butuh satu kepercayaan kita kepada Tuhan dan belajar dari firman Tuhan bahwa Dia sudah setia dalam hidup kita. Di Amsal 20 ayat 6 ada satu kalimat yang menarik begini. Banyak orang menyebut baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Baik hati banyak, tapi yang setia siapakah yang menemukannya? Kalau kita bicara setia ini melibatkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan sesama atau bahkan berkaitan sama Tuhan. Teman-teman, menjadi pribadi yang setia di dalam proses waktu yang sangat panjang. Biarlah bukan hanya bicara tentang kita dengan pasangan kita, ketika kita berkomitmen dalam ikatan pernikahan atau hubungan pacaran. Tetapi setia ketika kita sampai dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tetap menjadi pribadi yang setia. Kita tetap tidak meninggalkan Tuhan apapun kondisinya. Terlalu banyak orang mempertaruhkan hidupnya, meninggalkan Tuhan hanya demi jabatan, meninggalkan Tuhan hanya demi pasangan hidup, meninggalkan Tuhan hanya demi kesenangan sesaat. Terlalu banyak itu. Dan mereka sangat bangga ketika mengatakan, ketika saya memeluk satu agama yang lain, dan saya dulu meragukan Allah saya, sekarang saya sudah hidup dengan agama saya yang baru. Testimoni itu mulai dibunyikan dan kita yang mendengarkan mulai terpengaruh. Iya ya, rasanya kalau hidup dalam kekristenan susah banget ya, dan mungkin segala macam alasan. Jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Itu arti kesetiaan kita dalam iman Kristen. Waktu kita bicara tentang hubungan dengan sesama, jangan pernah mengkhianati apa yang sudah kita ucapkan. Lakukan itu. Kalau kita dengan pasangan, proses waktu akan membuktikan di dalam rumah tangga kita. Apakah kita boleh menjadi orang-orang yang setia terhadap pasangan kita. Karena itu sangat dibutuhkan dan itu sangat
ditekankan di dalam kekristenan. Makanya saya bersyukur mengenal Tuhan, saya bersyukur bahwa di dalam kekristenan kita hanya diperbolehkan menikah dengan pasangan itu satu kali, sampai maut memisahkan. Tidak ada mendua, mentiga, memempat atau memberapa gitu ya. Hanya satu pasangan kita, sekali untuk selamanya. Makanya di dalam pernikahan Kristen gak ada expired date. Seperti kita beli makanan kaleng ya. Ada kapan ya ini masa berakhirnya. Masa berakhir pernikahan dalam kekristenan adalah ketika maut memisahkan. Dan itu buat saya pribadi saya sangat bersyukur. Sehingga mengajarkan saya mengasihi pasangan kita, mengasihi pasangan saya sampai maut memisahkan. Sepanjang dia masih hidup, kasihi dia. Ya, karena kalau sudah Tuhan panggil pulang kita gak bisa lagi mengasihi dia. Meratapi di peti mati pun gak akan bangkit, gak akan hidup lagi. Ya, tapi pasangan kita yang sudah Allah berikan harus kita jaga dengan baik. Nah, saya mengutip perkataan dari Pendeta Stephen Tong. Kesusahan hidup itu menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemiskinan menguji ketekunan kita. Orang yang mau melayani Tuhan harus mau diuji dan mau susah. Ini arti setia buat saya. Bagaimana dalam hidup saya juga saya gak melulu bicara tentang happy melayani tanpa ada tantangan. Segala sesuatu yang saya pengen Tuhan kasih, enggak. Kadang-kadang kita mungkin harus merasakan kesedihan, meneteskan air mata, bahkan mungkin merasakan kekecewaan ketika kita melayani Tuhan. Tetapi di situ ada satu kalimat, kesusahan hidup itu menguji kesetiaan kita pada Tuhan. Tetap enggak kita berbaut sama Tuhan ketika ada tantangan dalam pelayanan kita. Tetap enggak ketika kita bicara ketekunan, ketika kita menyadari kita enggak punya apa-apa sebetulnya. Dan tetap enggak kita mau setia melayani dia ketika kita diuji, ketika kita merasakan kesusahan itu. Melayani Tuhan bukan melulu semua smooth seperti yang kita bayangkan. Melayani Tuhan bukan melulu seperti yang kita mau. Tapi melayani Tuhan justru kadang-kadang Tuhan menaruh kita di tempat yang kita enggak mau ada di situ. Tapi Tuhan menyuruh kita ada di sana. Menyuruh kita menjadi berkat di sana. Menyuruh kita untuk melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Inilah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi ketika saya melayani orang lain, saya melayani mahasiswa saya gak akan pernah bicara bahwa hidup di dalam Tuhan itu selalu happy. Hidup di dalam Tuhan itu gak ada masalah. Saya selalu bicara bahwa ketika kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada harga yang harus kamu bayar. Ada kesedihan, ada tantangan, mungkin ada yang membuat kamu sangat kecewa. Tetapi disitulah kamu akan merasakan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu tergeletak. Tuhan akan menopang kamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalimat-kalimat penguatan itu saya ambil dari Alkitab, bukan dari diri saya. Saya hanya mau mengingatkan bahwa ketika engkau ada di dalam Kristus, masalah akan ada dalam hidupmu. Kekhawatiran ada, kekecewaan ada, bahkan mungkin kau berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Ada semangat yang dia berikan, ada kekuatan yang dia berikan. Dari mana? Dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kuncinya hanya satu. Mau mengenal Tuhan, mau hidup setia bersama dengan Tuhan, bukan rajin persekutuan, bukan rajin ke gereja, bukan rajin melayani pekerjaan Tuhan di mana-mana. Kuncinya satu, bereskan hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita beres, pasti dengan sesama kita juga beres. Ya, tapi kalau kita hubungan kita dengan sesama beres, belum tentu hubungan sama Tuhan itu beres. Kenapa? Karena seringkali juga kita butuh atau melakukan pencitraan supaya dilihat bagus oleh orang lain. Tapi pastikan ketika hubungan kita dengan Tuhan beres, ketika hubungan kita sama Tuhan clear, rapi, setia, ya, itu pasti akan berdampak kepada sekitar kita. Gak ada lagi iri hati, gak ada lagi kita ngomongin orang, gak ada lagi kita merasa tidak nyaman di tengah orang-orang lain. Tetapi pasti ketika kita ada di tengah-tengah orang yang Tuhan mau kita perkenalkan tentang kasih Kristus kepada mereka, kita akan merasakan dan membutuhkan Tuhan untuk boleh menopang kita, untuk boleh menguatkan kita. Kesetiaan bukanlah ketaatan kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kesetiaan adalah satu kesungguhan untuk tetap jujur dan terus-menerus bertanggung jawab di dalam kebenaran dan berpegang kepada kebenaran. Jadi kalau kita bicara setia, bukan sesuatu tanpa dasar. Kenapa sih kita setia? Karena Allah adalah Allah yang setia. Kenapa sih kita harus setia kepada pasangan kita? Karena dia setia dan dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya. Sehingga waktu kita bicara tentang aku menjadi pribadi yang setia,
Aku harus tetap jujur. Kejujuran itu identik dengan kesetiaan. Makanya tadi saya katakan, orang yang berintegritas, satu kata, satu perbuatan. Itu juga memaknai bagaimana itu boleh menjadi orang yang dipercaya dan menjadi orang yang setia. Lalu dia bertanggung jawab di dalam kebenaran. Kalau kita dikasih kepercayaan, orang yang memberikan kita kepercayaan pasti menuntut pertanggungjawaban kita, bukan? Apakah kita selama ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Bisa dipercaya gitu ya, tadi kalimatnya ya, definisinya bisa dipercaya. Kalau kita baca tentang talenta, menarik. Orang yang mendapatkan 5, 2 itu pujiannya sama. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya Allah memberikan kepada kita talenta dalam hidup kita. Tetapi seberapa besarnya tanggung jawab kita untuk mengembalikan segala sesuatu bagi Tuhan. Jadi kita gak perlu iri ketika kita melihat ada orang yang begitu banyak kelebihan-kelebihan dan kita rasanya lebih sedikit dibandingkan dia. Setialah melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang. Tapi yang jelas kita akan pulang ke rumah Bapa. Oleh sebab itu saya selalu memotivasi diri saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya suka cerita sama mahasiswa saya, pernah gak kita kalau malam mau tidur, lalu kita bereskan dulu apa yang mesti kita bereskan hari itu, kekesalan kita, rasa marah kita, kekecewaan kita sebelum kita berangkat tidur malam itu, supaya apa? Supaya ketika kita tidur dan mungkin kita tidak akan pernah bangun lagi hari itu, kita sudah bereskan segala sesuatunya. Jadi dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah bertanya senantiasa, apakah aku menjadi pribadi yang setia? Apakah aku sudah bertanggung jawab? Apakah aku berpegang teguh kepada kebenaran? Sehingga aku gak pernah kompromi akan dosa. Pasti banyak tawaran dunia membuat kita menjadi pribadi yang kompromi, ya, menjadi pribadi yang mungkin warnanya sama dengan dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Roma 12 ayat 2, masih ingat kalimatnya? Silakan siapa yang cepat boleh bukakan, bacakan buat kita. Roma 12 ayat 2, coba kita lihat. Apa yang Tuhan bilang dalam hidup kita menjadi orang yang setia, pribadi yang setia. Roma 12 ayat 2, silakan. Ya, berubah senantiasa. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seorang pribadi yang setia tadi saya katakan, ketika dia punya komitmen, ketika dia dapat dipercaya, ketika dia bertanggung jawab. Jadi jangan pernah takut ketika orang lain melakukan hal yang tidak benar, lantas kita lain sendiri. Dianggapnya kita aneh, enggak. Justru harusnya mereka belajar dari hidup kita. Mereka melihat keteladanan hidup kita. Mereka mencontoh dari kita, itulah sebetulnya. Kalau saya boleh katakan pribadi yang setia ketika dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dia bisa dipercaya, dia punya kejujuran, apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia lakukan. Ya. Ujian dari almarhum pendeta Mangapul Sagala, ada satu kalimat ketika judulnya lagunya Ku Melayani Tuhan gitu ya, Ku Melayani Tuhan. Belakangnya kau tanya bukti dia hidup di dalamku. Jadi kalau ditanya apakah Kristus hidup? Iya. Taunya dari mana? Dia ada di dalam hidupku. Berarti hidup kita boleh menjadi berkat. Hidup kita harus jadi teladan. Hidup kita harus menjadi pribadi yang layak untuk dipercaya. Pujian itu kalau kita nyanyikan menjadi satu hal yang menegur kita. Menghantam kita kalau kita selama ini pelin-pelan menjadi pribadi yang jauh banget dari kata setia. Yuk kita belajar. Buah roh kesetiaan itu harus kita hidupi dalam hidup kita. Ya. Teman-teman, jika Tuhan memiliki kesetiaan yang begitu besar, bagaimana seharusnya hidup kita? Itu harusnya mengencourage kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, menggugah kita untuk kita boleh berlaku setia. Setia artinya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita tidak mendua hati. Kita betul-betul hidup berfokus pada Tuhan dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mentaati perintah Tuhan dan hidup sepenuh hati ingin menyenangkan Tuhan. Inilah definisi setia. Kalau kita fokus ke depan, kita nggak melihat lagi. Tadi di kitab Ulangan dibilangnya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan.
pandanglah kepada Tuhan. Sama seperti kita menghidupi hidup ini, kalau kita sibuk lihat ke kiri dan ke kanan, kita nggak fokus, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi selalu pandanglah kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, pandanglah kepada Tuhan. Dunia akan mengecewakan kita. Dia menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita terbius dan terpesona. Tetapi di sisi yang lain, dunia menjadi hal yang mengecewakan kita. Jangan pernah memandang manusia. Jangan pernah setia kepada orang yang kita kultuskan, favorit kita begitu ya. Orang yang kalau kita lihat dia itu aduh luar biasa. No, pandang kepada Tuhan karena manusia bisa mengecewakan. Ya, kita di dunia ini punya atasan kan ya. Masing-masing kita punya atasan. Kalau kita bekerja di kantor ada atasan kita. Tapi yang harus kita ingat adalah atasan kita yang paling terutama adalah Tuhan. Sehingga pada saat kita disuruh melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Saya belajar proses waktu yang membuat saya mungkin menjadi orang yang tidak disukai ketika saya bekerja. Saya menerapkan itu. Saya nggak mau mengatakan bahwa saya harus ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar. Buat mereka biasa, itu biasa kok Bu, dulu-dulu juga begitu itu kalimatnya. Ya apalagi ketika saya sekarang memegang keuangan. Dulu-dulu juga begitu, saya bilang itu dulu tidak sekarang. Ya tapi kan nggak bisa Bu gitu. Ya, kalau udah puluhan tahun begitu lah tiba-tiba ibu menerobos mengatakan tidak lagi Bu. Ibu akan apa kalimatnya? Ibu akan didemo sama semua orang, ibu akan dibenci. Buat saya tidak masalah. Sepanjang tidak menyalahi perintah Tuhan dan firman Tuhan. Susah pasti. Tidak disukai orang pasti. Tapi saya pikir inilah hidup yang harus kita jalani. Kadang-kadang tadi saya katakan Tuhan menaruh kita di tempat di mana sebetulnya kita nggak mau ada di situ. Tapi Tuhan menaruh kita di sana. Lakukan sesuatu yang berbeda. Berani untuk berkata tidak ya pada saat kata ditawari ketidakbenaran. Karena selalu ingat kita hidup di dunia sementara. Kita bekerja di posisi itu juga sementara, nggak seumur hidup loh. Satu hari kelak mungkin akan dipindahkan Tuhan di tempat yang lain. Dan kalau kita sudah meninggalkan jejak ketidakbenaran, kita kayaknya sulit untuk menjadi orang yang layak dipercaya. Tapi ketika kita meninggalkan jejak kebenaran dan integritas dimanapun Tuhan tempatkan, tidak masalah buat kita. Karena waktu yang sudah memproses kita menjadi seorang yang hidup mau berkenan kepada Tuhan. Dan saya terus belajar untuk itu, jatuh bangun pasti ada. Kegagalan juga sering saya alami. Ya kadang-kadang saya mungkin melakukan hal yang tidak Tuhan perkenankan, ya saya lakukan gitu. Saya mungkin melakukan hal yang melukai hati orang, tapi saya pikir saya selalu percaya bahwa saya berpautnya kepada Tuhan. Saya lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan dalam pekerjaan saya. Resiko pasti ada. Tetapi pertolongan Tuhan jelas makin ada dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Ada 3 hal menjadi aplikasi kita bersama teman-teman. Yang pertama, kesetiaan akan ada jika kita memiliki komitmen di dalam diri kita. Ya, kalau kita bicara aku mau menjadi pribadi yang setia, ayo berkomitmen pada diri sendiri. Bahwa aku adalah pribadi yang setia. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, siapapun pasangan yang Tuhan pilihkan buat kita, kita tetap menjalani hidup yang setia itu. Ya, karena setia itu bukan hanya bicara terhadap diri, tapi bicara kepada orang lain. Apakah orang lain melihat aku atau kita adalah pribadi yang setia? Proses waktu yang akan menjawab itu. Yang kedua, kesetiaan itu haruslah kita mulai dari dalam hal yang kecil, yang sederhana. Bagaimana kita dipercaya Tuhan untuk hal yang besar. Kalau hal yang kecil kita tidak bisa dipercaya. Jadi tadi saya katakan di dalam pekerjaan saya memupuk itu puluhan tahun. Ya 32 tahun saya sudah menjadi seorang dosen. Saya memupuk itu dari hal yang mungkin dulu ketika saya belum menjadi apa-apa gitu ya. Saya lakukan itu terus menerus karena saya selalu berpegang Tuhan akan mempercayakan hal yang besar buat saya. Saya harus memulainya dari hal-hal sederhana dan hal-hal yang kecil. Itu yang saya lakukan ketika saya mengambil komitmen menjadi seorang dosen. Saya tahu ya tidak mudah dalam perjalanan waktu itu, tapi saya menempa diri saya dan saya mau Tuhan Engkau bisa mempercayai saya untuk ketika saya satu hari kelak menjadi orang yang mungkin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Itu saya lakukan. Dan saya selalu mau setiap orang yang hidup bersama-sama dengan saya, berada bersama-sama dengan saya juga mengalami hal yang sama. Ayo kita pupuk kesetiaan itu dari hal yang sederhana. Contoh apa? Biasakan misalnya kita tidak berbohong.
Biasakan kita menyelesaikan tugas kita, walaupun mungkin sederhana, selesai tepat waktu, tidak menunda pekerjaan. Biasakan ketika kita juga bergaul sama orang-orang itu, kita tidak larut di dalam hal-hal yang tidak benar gitu ya. Kalau saya selalu ingat satu kalimat, ketika kamu melihat sesuatu itu tidak benar dan kamu mendiamkannya, itu adalah dosa. Jadi tugas saya adalah, saya harus melakukan peneguran itu. Hal sederhana kalau mahasiswa itu nyontek. Berapa banyak seorang dosen itu mau menegur mahasiswa kalau nyontek? Enggak banyak. Ya, saya tiap kali kalau saya ngawas ujian, kalau ada mahasiswa nyontek, kalimatnya begini, Iva, itu nyontek. Ya kenapa kalau dia nyontek? Tegur dong. Kenapa enggak ibu aja yang negur? Kan itu kelas ibu, bukan kelas saya. Saya di sini, ibu kan di sini. Iva aja lah, jangan saya lah. Kayaknya Iva lebih cocok menegur. Nah, waktu saya tegur, kamu simpan berkasmu, kedua kali saya akan keluarkan kamu. Nah, berjalan ujian, dia masih nyontek lagi, oke? Ini yang terakhir, sekali lagi saya akan keluarkan kamu ke kelas. Iya bu. Begitu saya lewat lagi, kan ujian 1,5 jam ya, masih nyontek lagi. Saya tarik berkasnya, saya robek jadi 2, kamu keluar. Lalu orang bilang, gila ibu itu, kejam banget. Teman saya tadi, santai, gak ada yang bilang dia kejam. Karena dia gak negur, tapi saya, begitu saya masuk ke ruang ujian, mengawas ujian, mahasiswa langsung gini, tahu kamu arti helaan napas itu? Dia lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya dapat kelasnya yang udah spesialis nyontek ada di kelas itu. Nah biasanya saya ditaruh di situ kan. Begitu saya masuk, saya masih ingat ketika saya hamil mereka bilang, Bu Iva ini ada kursi. Ibu lagi hamil, jangan sering jalan bu. Duduklah di kursi ini. Oh enggak, kata dokter saya harus jalan. Makin keki lah mereka. Ngapain juga ibu ini jalan-jalan udah lagi hamil mau melahirkan. Kali gitu ya. Tapi saya selalu ingat gitu. Sesuatu yang saya lihat tidak benar saya diamkan, saya dosa. Makanya saya selalu bilang jangan pernah nyontek. Kalau ketahuan sama saya tidak segan-segan mengeluarkan kamu. Nah makanya mereka antara nyontek atau tidak bergumul. Belum lagi kalau ada ayat di bawahnya. Ngapain sih ibu tulis-tulis gitu, mata Tuhan melihat di segala tempat. Gitu. Saya suka tambahin ayat di bawahnya gitu ya. Yang mau nyontek, ya ilah kali. Yang mau nyontek baca ayat di bawah ya, saya bilang. Mata Tuhan menjelajah gitu, mencari orang-orang benar. Males banget gitu ibu pakai ayat-ayat gitu. Enggak sih. Saya cuma mau mereka itu menjadi berperilaku yang setia dan jujur. Jadi dari hal kecil itu yang saya bilang. Ya dari masih mahasiswa. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Saya melakukan hal yang sama. Jadi ketika saya menegur teman saya di kelas, waktu itu saya udah ngajar ya. Teman saya di kelas ikut kelas saya. Waktu saya bilang kamu jangan nyontek. Dia gak bilang begini, Allah sama aja sama lu kan, lu kan juga nyontek sama gua. Bareng kan kita berdua. Saya gak mau tuh ada kalimat itu. Jadi waktu saya tegur dia oke, thank you ya, sorry ya. Tadi gue udah nyontek, jangan lagi ya saya bilang. Saya gak segan, kenapa? Karena saya gak melakukan. Tapi bayangkanlah itu teman nyontek saya berdua. Waktu saya bilang, kok jangan nyontek ya, samalah kita dulu. Gitu kan? Bayangkan malunya saya kan, makanya saya menjaga banget diri saya untuk tidak melakukan itu. Dan yang terakhir, kesetiaan yang kita miliki merupakan bukti dari keteguhan hati. Jadi waktu kita bicara tentang setia gitu ya, kalau dalam Amsal 3 dia bilang begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ya, jadi waktu kita bicara tentang kesetiaan yang kita punya itu bukti dari keteguhan hati kita. Yuk menjadi pribadi yang setia. Susah pasti, tapi jangan pernah mengeluh, jangan pernah meragukan Allah yang setia itu. Karena dia sudah memulai memelihara hidup kita sampai hari ini dengan kesetiaan yang sempurna. Saya suka tema ini, saya suka ketika saya harus mempersiapkan bahan khotbah ini ya. Harusnya minggu lalu ya, temanya apa ya minggu lalu ya? Minggu lalu apa temanya? Kebaikan. Mungkin saya bukan orang yang baik. Tapi kalau bicara kesetiaan saya suka sekali. Saya udah ketiga kali bicara tentang kesetiaan. Gak tahu dapatnya selalu tema ini. Di kampus pernah saya khotbahkan kesetiaan, di Pasutri juga pernah, dan kali ini di sini. Buat saya adalah sesuatu yang mengingatkan saya menjadi pribadi yang setia. Kelak ketika Tuhan panggil saya pulang, saya tetap dijumpai menjadi hamba Tuhan yang setia, ya. Dan saya rindu kita semua juga hal yang sama, mendapatkan hal yang sama, menjadi orang-orang yang setia. Sebelum tutup masih ada sekian detik gitu ya. Ada pertanyaankah? Atau ada yang mau berbagi tentang kesetiaan yang sudah teman-teman lakukan? Silahkan. Adakah? Kalau yang berumah tangga kayak Fania sama Kenan, itu udah dipraktekkan pasti sama mereka ya. Kalau yang masih pacaran udah mulai ya. Yang jomblo ini sedang mencari.
Gimana mau setia Bu? Belum ada. Ya setia pada dirimu sendiri dulu ya. Jadi kalau ketemu pacar nanti udah siap gitu ya. Oh ini adalah pribadi yang setia. Adakah teman-teman mau men-sharingkan punya pengalaman tentang kesetiaan? Atau dihianati oleh kesetiaan? Saya udah setia loh Bu, tapi pasangan saya gak setia gitu. Berarti gak ada ya, belum ada ya. Teman-teman, menjadi pribadi yang setia harus diperjuangkan. Ya, sama-sama. Bukan hanya terhadap pasangan, bukan hanya ketika kita bekerja, tapi terlebih ketika kita menjalani hidup anugerah Tuhan. Bila kita menjadi orang-orang yang setia, sama-sama kita berjuang, sama-sama saling mengingatkan. Kuncinya adalah satu, jaga hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya, cuma itu. Kalau hubungan kita sama Tuhan beres, pasti hubungan kita sama sesama akan beres juga. Gak perlu pencitraan, gak perlu kita menjadi orang lain, tetapi kita menjadi diri kita sendiri yang bisa menerapkan dan melakukan kesetiaan itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.